kami dari Bisnis Digital Kelompok 6 akan membimbing Bapak UMKM Kerajinan RJ Craft untuk membuat akun Shopee. Nah, untuk tujuan kegiatan kali ini ada 3. Yang pertama, mengaplikasikan seluruh materi praktikum Shopee dalam konteks pendampingan UMKM. Kedua, melatih kemampuan komunikasi, edukasi, dan problem solving dalam kegiatan sosialisasi. Dan ketiga, menghasilkan video dokumentasi edukatif sebagai bukti kegiatan pemberdayaan UMKM. Untuk tampilan seperti ini kita bisa milih entah itu jenis usahanya, entah perorangan atau perusahaan, entah apa bisa. Kalau ini kan sebagai perorangan ya Pak. Iya. Nah nanti bisa scan untuk foto KTP, nama, nomor induk keluarga, terus verifikasi wajah. Iya. Selanjutnya ada informasi tokonya seperti apa gitu. Terus untuk upload produk ini, produk cuma satu aja mungkin buat biar disetujui oleh Shopee-nya. Lalu disimpan. Nah lalu disimpan, selesai. Kita kan saatnya mau mendekorasi toko kita Pak, biar tambah bagus. Kita bisa ke bagian toko, di dekorasi toko. Filenya memang ada ya? Iya, memang disediakan sama Shopee-nya. Enak. Kalau mau buat draft baru kita buat di sini. Saya boleh. Template-nya. Kita buat draft baru biar bisa. Lebih menarik. Iya. Iya. Nanti di Shopee itu akan disediain template-nya sendiri, nanti bisa kita atur-atur juga. Iya. Jadi nah ini ada buat dengan dekorasi instan atau dengan halaman kosong. Kalau halaman kosong berarti kita desain sendiri. Kalau sudah disiapkan ambil ke Shopee ini tadi. Kalau di sini, kita bisa pilih template. Kita mau pilih template yang kayak gimana? Template itu background itu Ya, Tema. temanya udah disiapin, tema warna kayak gitu. Siap. Karena kita tokonya kan Kerajinan ini kan ada ini. Kita pilih yang warna coklat ini biar nggak kesan gitu. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Iya. Langsung ini di latar belakang itu bisa kita isi Pak, di bagian sini ubah. Langsung nanti kita akan dikasih gambaran lagi upload foto, langsung kita pilih aja Yang desain sudah yang ada gitu. gitu. Kalau nanti setelah itu dikonfirmasi. Konfirmasi disimpan. Lalu setelah itu kita bisa pilih di sini nih kan ada komponen dekorasi dan komponen template. Nanti kita bisa isi kayak gini. Ini ada banner, di tokonya ada banner. Ini nanti akan ditambahkan sendiri. Kalau nggak sesuai bisa kita hapus di sini. Oh iya. Kalau ini langsung kalau mau produknya diurutkan dari produk terlaris atau disesuai bentuknya kayak gini juga bisa. Yang penting semenarik mungkin ya, supaya konsumen melihat itu tertarik. Iya. Sudah paham saya. Kalau sudah diubah langsung kita simpan. Langsung kalau mau lihat hasil dari desainnya kita preview Pak. Setelah simpan, Iya, kalau biar nanti kalau ada pengen diubah enak ya. ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Di-upgrade lagi lah ya. Ada yang tidak sesuai di-update lagi. Siap. Kalau misalkan Bapak ingin bikin itu Pak, di Shopee itu kan ada sistem otomatis balas pesan ya. Misalkan orang mau ngechat nih, terus ada beberapa menu pilihan itu, dan Bapak juga bisa ngirim pesan tanpa ngetik lagi. Nah itu caranya Bapak bisa kayak manajemen chat, terus ada di opsi layanan pembeli, Bapak tinggal pilih di manajemen chat. Nah Bapak yang pertama-tama Bapak harus ngatur pesan otomatis dulu Pak. Bapak harus ngatur pesan otomatis. Pesan otomatis. Ya, Pak. Terus Nah, di sini Bapak bisa bikin pesan otomatis yang standar auto reply bisa Pak. Ini untuk toko online ya Pak. Nah, misalkan Bapak lagi online di jam kerja. Nah, ini tampilkan itu, halo Kak, selamat datang di toko kami saat ini ada promo menarik loh. Nah, itu kan sebagai contoh ya Pak. Kalau untuk ngeditnya Pak, Bapak bisa tinggal milih yang gambar pena, pensil. Nah, di sini Bapak bisa ngetik sesuai kebutuhan Bapak. Misalkan ada orang mau nanya nih. Nah, itu pesannya otomatis dikirim ke orang yang nanya itu Pak. Kita kan nggak, berarti tanpa ngetik lagi. Iya. Berarti itu chat otomatis. Iya. Kita kan nggak selalu megang akun buka HP, Shopee ya Pak. iya. Jadi ini kan kekirim Bisa otomatis. membantu ketika kita sibuk. Oke, siap. Nah, Bapak tinggal ngedit, habis itu disimpan. Nah, karena ini udah ada simpanannya, jadi Bapak batalin. Iya. Nah, kalau misalkan toko Bapak lagi tutup, toko Shopee Bapak lagi tutup, kan nggak mungkin yang megang HP. Nah, kita bisa pakai fitur yang auto reply offline, Pak. Caranya ya gitu, sama kayak Superses. Nah, di sini kan ada jamnya, jam operasional, mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Iya. Nah, dari Senin ini dari jam berapa Bapaknya itu offline? Bapaknya buka sampai Berarti tutupnya ini jam berapa? kita yang menentukan. Iya. Kan ini buka toko dari jam 9 sampai jam setengah 12. Dari jam setengah 12 lewat 1 menit sampai jam 8.59 menit Berarti offline. Ya, pesan yang dikirim itu pesan ini, Pak. Oh, ketika orang ngechat di jam itu, Hmm. maka keluarlah chat Iya, ini. pesan ini yang keluar. Iya. Nah, kalau sudah semuanya di print, bisa disimpan nggak seperti tadi, Pak? Berarti manajemen chat tadi membantu ya, Iya, membantu untuk kita menjawab ketika kita off ya. Iya. Siap. Nah, terus untuk selanjutnya shortcut, Pak. Shortcut itu kayak misalkan, Jalan pintas. nah, ini kan shortcut itu kan hanya tertuju ke itu, Pak. Bukan, kita nggak apa namanya? Kita nggak bisa penjual itu, pembeli itu nggak bisa ngeliat, Pak. Cuman kita doang ngeliat ya. Misalkan toko kita nih, orang sudah berbelanja di toko kita. Jadi pilihan di bawah itu ya udah. Anggaplah ini
itu Pak, kolom chat. Jadi yang di bawah ini, oh ini ada. Jadi Ada kali ya, Pak. berarti shortcut itu tadi Yang kesimpulannya. ya rekomendasi pesan Pak. Iya. Misalkan ya kayak tadi Pak, kalau misalkan ada orang ngechat tuh, Bapak nggak perlu ngetik, tinggal milih yang salah satu dari sini, terus dikirim kayak langsung gitu. Otomatis. Ya otomatis ya. Jadi chat otomatis tadi. Tinggal klik-klik Ya doang, tinggal klik doang. tanpa ngetik panjang gitu. Kalau shortcut tadi apa? Itu. Nah ini sama Pak shortcut tadi, kalau misalkan yang pesan otomatis tadi, Bapak nggak balas chat, dia nggak balas otomatis, tapi kalau yang shortcut ini Bapak sendiri yang mencet itunya pesannya. Misalkan di sini kalau di laptop nggak kelihatan ya Pak. Nah di sini di atas tulis pesan ini tuh ada kayak tampilan rekomendasi chat kayak gini Pak. Jadi Bapak tinggal pencet itu, terus langsung dikirim Kak. Ini contoh. Halo Kak, terima kasih sudah menghubungi pesan ini. Yang tadi. Bukan itu auto replay. Ya. Nah ini. Kayak gini contoh. Halo Kak, terima kasih sudah belanja di toko kami. Semoga barangnya sesuai dan bermanfaat. Itu dari kami nggak ngetik ya Pak, cuman mencet yang ini. Yang Iya, tinggal mencet langsung masuk. yang langsung masuk. Cuman itu manual. Manual bedanya sama yang tadi itu kayak Otomatis, yang ini manual. Harus kita yang ini. Cuman kalau yang tadi itu Pak, yang tadi Buat itu untuk offline atau untuk offline sama online aja Pak. Untuk sekali pesan, untuk satu pesan doang. Kalau yang tadi Nah, kalau ini Bapak bisa kirim berkali-kali. kali-kali sesuai kehendak kita. Iya. Karena kan shortcut itu biasanya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering Yang ditanyakan dari ditanyakan customer oleh gitu konsumen. Bapak. Jadi kita bisa ngira-ngira customer kita ini sering tanya apa gitu. Nah untuk jawabannya kita bisa sesuaiin dari shortcut itu. Jadi kita nggak perlu ngetik terus jawabannya setiap ada yang ngechat. Kita hanya tinggal klik menyesuaikan dari pertanyaan customer. Ya, paham. Kalau yang FAQ ini Pak, ya nggak jauh berbeda sih sama yang sebelum-sebelumnya. Cuman bedanya kalau FAQ ini kita sebagai pelanggannya. Misalkan contohnya kita sebagai pelanggan. Kita masuk dulu ke FAQ. Nah, kalau Bapak ingin ngedit pertanyaannya, Bapak bisa tinggal klik yang titik 3, terus ubah. Nah, Bapak bisa ngetik di sini sesuai kebutuhan pelanggan Bapak. Kayak pertanyaan yang umum ditanyakan pelanggan lah, kayak misalkan stoknya berapa ini, ya. Terus bisa dikirim kapan gitu kan, kayak pertanyaan umum. Misalkan kita sebagai pembeli ingin bertanya ke satu toko. Nah, kita ibaratkan kita jadi pembeli, kita pengen nanya apa aja nih yang umum-umum ditanyain sama pembeli itu. Nah, jadi kita bisa masukin di sini, Pak. Biar memudahkan pembeli untuk menanyakan apa? Produk-produk kita gitu, Pak. Jadi ini FAQ ini buat tulisan untuk pembeli. Iya, buat pembeli. Untuk pembeli yang sering ditanyakan. Yang Contohnya pertanyaan tadi umum. jumlah produknya ada berapa, Iya, stoknya. iya. Kayak gitu. Kita buat manual. Iya. Kita ketik terus kita simpen. Itu bisa kita untuk jawaban konsumen, berapa konsumen Iya. ya. FAQ. Contohnya. Contohnya kayak gini, Pak. Iya. Ini kan kita sebagai pembeli misalkan ya. Kita mau nanya nih apakah ready, stoknya ready ya. Kita kan bisa mencet ini. Iya. Nah, Otomatis ya, keluar. otomatis langsung apakah ini pesannya ready. Ini karena ada ini karena verifikasi nomor dari akun Shopee-nya belum terverifikasi, Pak. Jadi pesannya nggak Andai ready. sudah terverifikasi, Iya. berarti kita tinggal jawab. Ya, kita kirim ya. Shortcut pakai shortcut juga bisa. Nah, kalau misalkan kita ini kan nggak bisa Pak buat ngechat penjual. Kalau misalkan kita mau ngechat penjualnya, kita pencet nih chat dengan penjual. Nah, nanti kita di sini ada kayak tulisan pesan ini jadi naik ke atas ini, Pak. Soalnya ini kan nomor telepon dari akunnya belum terverifikasi, terverifikasi jadi oleh belum Shopee. bisa. Dan ini berlakunya cuma untuk sekali chat, Pak. Kalau misalkan dia udah pencet chat dengan penjual itu nggak bisa lagi gunain ini. Oh, enggak tersimpan Iya. ya. FAQ itu. Kalau yang tadi soket tadi tersimpan. Ya, Shortcut kita bisa gunain berkali-kali. ya, sudah disiapkan oleh aplikasi Shopee-nya soalnya. Dan Tinggal menyesuaikan ya. kalau untuk pesan otomatis itu di awal chat. Iya. Oke, wes. Paham. Biasanya kan setelah tadi bikin akun itu dan upload produk, nanti kita akan ke jasa kirim. Yang pertama itu mengatur alamat tokonya. Setelah itu ke jasa kirim, kita bisa pilih nih jasa kirim apa yang mau dipakai. Contohnya ada JNI reguler, ini untuk yang COD. Terus ada juga yang hemat kargo. Nah, untuk yang di sini ya di Rogo Jampi karena yang terdekat itu SPX. SPX Express. Nah, jadi kita pakai itu. Lalu setelah itu misal ada pesanan ya. Misal ada pesanan masuk yang perlu dikirim. Jadi biasanya di sini ada, lalu kita akan cetak resi. Setelah itu, setelah cetak resi di sini diantar ke akan diantar ke jentenya. Terus kita juga bisa lihat perkembangan nyampe mana nih kira-kira paket kita gitu. Bisa dari ada lacak biasanya. Nah, bisa dilihat dari sini jam berapa, tanggal berapa pesanan itu nyampe sampai ke customernya. Iya. Gitu. Setelah itu juga kita bisa cek mungkin ada produk yang mengajukan pengembalian barang gitu, Pak. Setelah kita membuat toko, kita pastikan butuh iklan Pak buat memasarkan produk kita ini. Yang pertama ini kita isi saldo dulu, isi saldo di sini. Langsung kita ketik kita tekan ini untuk membuat iklan. Iklannya ini di sini ada 3.
Ada iklan produk, iklan toko, dan iklan live. Kalau iklan produk kita hanya mempromosikan produknya saja, sedangkan iklan toko hanya mempromosikan ya tokonya. Kalau live itu salah ya. Lalu kita buat di sini tuh kita bisa milih mode pilihannya iklan produk otomatis atau manual. Kalau produk otomatis itu kita sendiri, Shopee-nya sendiri yang memilih mana yang potensinya penjualannya dapat tertinggi. Kalau manual kita sendiri yang memilih. Nah, kita pilih yang manual dulu. Nah, untuk tambahkan produknya di sini. Nah, ini di sini ada kita dari 5 produk, langsung kita pilih yang mungkin bakal kita promosiin yang mana. Kita pilih 2 ini dulu, langsung konfirmasi. Berarti manual kan? Ya, nah selanjutnya ada metode promosi. Ini bisa dipilih grupnya, iklannya itu dibikin grup atau per produk. Nah, untuk yang kali ini kita coba yang untuk per produk ya Pak. Lalu selanjutnya ada strategi iklan. Strategi iklan ini ada 2 Bapak. Yang pertama ada GMV Max Auto, ini dari Shopee-nya. Jadi promosi ini akan dipromosikan langsung dari Shopee, berapa persentasenya itu. Lalu selanjutnya ada Max ROAS. Kalau Max ROAS ini kita yang mengatur. Bisa juga memilih target ROAS kita itu berapa. Kalau mau ROAS-nya 50 ya 20 peringkat ke atas. Kalau ROAS-nya 7,5 rata-rata, sedangkan 90 peringkat terbawah. Ini contohnya kita memilih yang ROAS 20%. Untuk modalnya ini kita bisa Pilih kan, soalnya kita kan isi saldo tadi Bapak. Ya. Kalau misalkan uangnya kita nggak cukup, kita bisa atur kalau modul harian per produknya mau kita kasih berapa. Misalkan 5.000 gitu per harinya. Langsung kalau periode iklannya kita bisa atur juga mau periode iklannya itu berapa lama kayak gitu. Mungkin semingguan atau mungkin cuma 2 hari sesuai sama saldo kita tadi atau bagaimana. ya, nah ini bisa diatur sampai kapan iklannya berjalan Sesuai untuk kapasitas menyesuaikan. saldo Iya. Pada saldo. Kalau 5.000 sama 50.000 berarti 10 hari. Iya. Iya. Setelah itu harus kita atur modal harian sama periode iklannya kita tampilkan. Iya. Nanti akan satu iklan berhasil. Langsung kalau mau lihat performanya itu bisa di sini. Iya. Nah, ini di sini kalau mau lihat performa seluruh iklan. Iya. Iklan dilihat oleh berapa orang atau Nah, ini contoh iklan yang pernah kami buat Iya. selama 3 hari. Nah, kita bisa melihat iklan ini dilihat oleh berapa orang. sebanyak berapa. Ini ada 1.700. Iya. Terus untuk produk terjualnya ada 7, jumlah kliknya 20. Langsung dia iklannya. Untuk biaya iklan dari 3 hari ini kita totalnya 4.500. Iya. Selanjutnya kita juga bisa melihat mana per produk Ini hariannya. analisisnya. Ini ada analisisnya. Ini tapi ini kan baru hari ini, jadi belum kelihatan apa-apa. Kalau yang kemarin-kemarin itu akan terlihat seperti ini. Iya, analisis. Ya, Kita bisa ngecek satu-satu per produk. Iya. itu kurang lebih. Masuk ke menu live dan video. Lalu kita pencet ke live ini, terus kita tambahkan di sini. Nah, kita pilih nih. Kita mau kan mau live, kita pilih di sini live. Kita masukin deskripsinya atau judulnya apa nih, mau misal live promo atau live malam gitu. Iya. Kan di sini judulnya apa, deskripsinya apa ya, deskripsinya apa? Live sore hari ini. Iya. Enggak, deskripsi ini kan udah live promo. Deskripsinya mau Judulnya live sore ya. Ini ada. Ayo udah. Tuh, ini misalnya judulnya kita kasih live sore. Pokoknya yang unsurnya mengajak gitu Pak, untuk marketingnya kayak masuk Diskon. banyak promo gitu kan. Nah, terus kita bisa langsung memulai live streamingnya. Nah, sebelum misal nih kita udah live streaming ini ya Pak, kita perkenalan dulu tuh atau opening, misal selamat pagi teman-teman gitu. Selamat pagi semua yang sudah menonton. Terus kita langsung kenalin produk kita, produk utamanya apa, misal yang bestseller apa. Misal kita di sini ada produk seperti yang kemarin kan kayak alas gelas gitu kan, yang paling laris. Ya, itu kita tambahin kayak favorit gitu. Kita tambahin sini. Nah, nanti kan ada nih di sini. Kan nanti tambahin di sini Pak. Misal kita mau nunjukin tuh bendanya apa, barangnya tuh kayak gimana, kita tampilin di sini. Terus kita kasih misal kayak gini, misal tuh Amit. Nah, di sini kayak gini. Kita harus tampilin barangnya Pak. Kalau nggak ada barangnya nanti kena pelanggaran. Nah, kayak gini kita tampilin. Pokoknya yang se-energik mungkin lah Pak. Kayak siapa Pak? Kayak konten kreatornya ini harus Iya. ya, yang live streaming harus kayak energik lah pokoknya. Semangat. Harus teriak. Ya, terus kayak minimal tuh ya paling sebentar 1 jam sih. Oh. Soalnya kayak 1 jam itu pun masih dikit yang nonton, harus lebih lama lagi sebenarnya. 30 menit udah dikitan sih. Terus untuk strateginya apa lagi ya?
energi, semangat, Storytelling. terus Nah, memperkenalkan toko. ya pokoknya produknya ini harus jelas ditampilkan jelas. secara kayak mungkin di close up kayak gini biar lebih jelas gimana sih kayak detail-detailnya Ya, terus sama kemudian, menjelaskan ya, ukuran, size-nya dan sebagainya. terus misal kayak ngambilin voucher gitu pak kita bisa di sini kan ada diskon minimal aja Oh, RP 0 rupiah gitu kan Siap. misal kita tampilin di sini nanti penonton tuh bisa ngeklaim gitu Hmm. terus habis itu bisa Sama menjawab ya pertanyaan interaksi sama Oh, penonton sama penting pak konsumen. ya itu yang penting Pak, biar apa namanya pelanggannya itu tetap stay di itunya di labnya. Kita bisa Kita harus cek ya, cek masuk ya selalu. dia nanti ditampilin di sini Pak, kalau misalkan ada yang ngetik. Iya. kita juga bisa kayak nampilin iklan juga pak iklan live-nya tuh biar kayak lebih banyak yang nonton lebih banyak yang lewat atau gimana nih kalau misal nih gambaran kalau nggak ada produk di layar pak itu bakal ada peringatan langganan gini jadi kita harus setiap live itu harus menampilkan produknya kayak gini harusnya minimal ada lah satu atau dua Intinya ngajak konsumen itu untuk membeli produk kita kan. Iya. Minimal kayak ngikut follow itu apa Shopee akun Shopee kita. call to action macam untuk Iya. ajakan lah Siap. mungkin sudah sedikit saja sih kalau untuk live Kan Bapak penasaran pengen buat voucher ya Bapak. Di sini tuh di pusat promosi itu ada voucher. Vouchernya Bapak pengen pilih yang produk atau toko? Produk, Produk. cek produk klik ya. Ya, iya. Dibuat ini Pak. Oh, Nah, betul. terus Kemudian Bapak kita ketik namanya, kalau di sini ada contohnya di sini tuh Iya. ada diskon RP20 Bapak. iya. Mungkin Bapak bisa saya tuliskan aja ya Bapak, Iya. mungkin Bapak Iya. diskon 1000 mungkin ya Iya. kita biar kelihatan. Kan di sini ada kode vouchernya, Bapak pengen kasih kode voucher seperti apa? RC. Oke. Udah itu aja Bapak. Iya. Ada maksimal 5 karakter harusnya Bapak. RC kerajinan. Di kerajinan. Kerajinan. Atau buat periode vouchernya Bapak pengennya berapa lama? Asal 1 jam aja. atau 1 berapa? jam. 1 jam. Ini kita dikit. Kalau mau menampilkan lebih awal bisa ditekan Bapak. Ya. Nanti di sini ada pengaturan bonus. Bapak pengen dalam bentuknya diskon atau cashback poin. Bapak pengen Diskon aja ya. diskon aja Lebih ya. simpel. Lalu di sini itu ada tipe diskonnya mau bentuk nominal atau persentase diskon. Nominal kan 1000. Ya nominalnya saja. Di sini ada 1000. Bisa disesuaikan sama judulnya juga. Langsung buat minimum pembelian berapa kalau Dapat voucher. ya dapat voucher itu. Ya, paling enggak 5 pieces. Jadi 5 ya jumlahnya ada 5. Jadi totalnya itu kira-kira ada 50 ribuan lah ya. Iya. Nah, kalau pembeliannya itu Bapak ingin ini dipakai sama berapa pembeli begitu? Ya untuk satu pembeli 5 pembeli. Nanti Jadi terbatas kan. iya. Siapa yang cepat dapat 5 pembeli. Maksudnya di sini itu ada produk yang berlaku, kita pilih produknya. Nah, ini Bapak pengen yang mana? Ada Ya, harganya kan ini 10.000 Iya. menjadi 9.000. Harus kelas. di sini aja. Iya. Langsung klik konfirmasi aja Pak. Konfirmasi. Nah, langsung kalau mau lihat rinciannya bisa, atau kalau nggak mau repot-repot ya juga bisa ditutup aja. Coba lihat dulu ini. Kayak ini, Oh, iya. kayak tadi itu akan datang. Jadi kalau ada orang beli 5 produk bisa dapat potongan 1.000 rupiah. Iya, betul. Itu ya. Iya, Siap, siap. konfirmasi. Untuk menarik pembeli. Oke, siap. Sudah. Hasilnya. Hasilnya nanti ada di toko. Kalau mau lihat hasilnya kita ke tokonya dulu. Toko Shopee. Ini toko kita langsung. Nah, ini tampilannya tadi. Kalau di sini tuh kurang terlihat ya. Kalau di laptop itu kurang terlihat, lebih terlihat di HP. Tapi kalau pengen lihat vouchernya tadi kan kita buat ini kan. Nah, ini ada vouchernya kelihatan di sini potongan. Potongan 1.000 itu tadi ya, yang kita Minimal belanja 50.000 yang sudah Bapak buat tadi. Mau diklaim atau bagaimana? Kalau mau diklaim ya pasti bagi maaf menjadi klaim. Ya. adanya pembelajaran dari anak mahasiswa datang ke sini untuk supaya kita bisa belajar toko online kita ya juga menjadi dari sisi kekuatan otomatis kita lebih kuat dalam pemasaran untuk apalagi selain keamanan ya kalau keamanan otomatis semakin berkurang karena apa kita ditambah untuk bisa menjual produk lewat online lebih luas otomatis keamanan berkurang terus peluangnya ya dari sisi peluang otomatis dengan online banyak orang yang melihat produk kami sehingga peluangnya lebih maksimal daripada hanya offline aja ya lebih luas itu peluang yang bisa kita raih. Ancaman tidak ada ancaman. Mungkin hambatan atau tantangan. Ya itu hambatan ya waktu lah kita bisa ngatur waktu terkait dengan
satu produksi, dua juga pemasaran. Harus bisa mengatur waktu antara produksi dengan pemasaran. Ya hanya itu. Ini itu aja yang bisa kami refleksikan. Selanjutnya juga ada mungkin kesan untuk UMKM ini, karena kami tadi kan sudah membimbing Bapak proses membuat Shopee. Mungkin ada kesan-kesan untuk kamu? Ya, kesannya sangat bersyukur, sangat berterima kasih atas kehadiran anak-anak mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi ini yang datang ke kami. Saya sangat berterima kasih. Itu kesan kami. Pesannya ya jangan hanya sekedar ada kegiatan saja, ketika ada waktu lain, ada peluang lain, ada kesempatan lain yang juga bisa mampir lagi ke tempat kami untuk menindaklanjuti barangkali ada kendala yang belum bisa kami selesaikan. Kira-kira itu. Saling membantu ya? Saling membantu, saling menguntungkan, saling mengisi kekurangan masing-masing sehingga bisa saling menguntungkan. Kira-kira gitu. Kita juga bisa belajar dari Bapak. Ya, ya saling belajar juga. Mungkin itu cukup. Sudah, terima kasih.